Pagi teman-teman sekalian, kita akan berbicara mengenai Partai Nasdem. Partai Nasdem ini memiliki tugas yang sangat berat. Pertama, menjaga demokrasi. Jadi, demokrasi harus tetap dijalankan. Kedua adalah menghindari politik identitas. Itu tentu dipahami oleh Partai Nasdem. Ketiga adalah Partai Nasdem harus transparan, harus tetap menjalankan komitmen anti korupsi gitu kan, anti korupsi, anti money laundering. Dan ini sangat penting gitu kan, karena kepercayaan publik terhadap Partai Nasdem ini awalnya karena dianggap partai bersih gitu kan, meskipun saat ini dua sekjennya itu Patrice Rio Capella, kemudian saat ini Johnny G. Plate menjadi tersangka korupsi gitu kan. Dan yang kasus yang kedua ini sangat berat sekali itu kan. Jadi memang kalau secara visi misi Nasdem ini harus menjaga demokrasi, harus menjaga persatuan nasional, juga harus menjaga harmonisasi politik gitu kan ya. Tapi secara politik keseharian gitu kan, tugas Partai Nasdem ini sangat berat. Satu adalah harus mengawal Pak Anies Baswedan gitu kan, pilihan capres dari Partai Nasdem. Kedua, harus mengawal kasus Johnny G. Plate gitu kan. Ini adalah pertaruhan gitu kan, ada kaitannya lah pasti. Bagaimana misalnya kita berbicara tentang koalisi perubahan gitu, yang ingin digadang-gadang oleh koalisi perubahan adalah tentang keadaan yang lebih baik, kesejahteraan, korupsi, pengentasan kemiskinan gitu. Tapi kadernya melakukan tindakan yang sangat buruk gitu kan ya. Itu menyumbangkan angka kemiskinan gitu kan. Korupsi itu kan penyebab orang kehilangan kesempatan gitu kan untuk mendapatkan fasilitas. Yang pasti korupsi apapun itu adalah sesuatu yang sebab dari kemiskinan gitu ya, dan membuat kaya orang yang korupsi gitu kan. Ini akan menyebabkan kesenjangan sosial gitu kan. Maka Rocky Gerung salah paham gitu kan ya. Kesenjangan ekonomi ini bukan hanya faktor karena kinerja pemerintah gitu kan ya, tapi ada ekonomi global, kemudian ada oknum gitu kan, oknum dari pemerintah atau dari pejabat pemerintah yang korup. Tapi tentu saja Jokowi sudah membereskannya gitu kan. Bagaimana kasus oknum mafia pajak gitu kan, ini udah dibereskan gitu kan, ditangkap, diselidiki, dan orang mulai takut gitu kan. Nah dari sini Partai Nasdem itu harus memahami dinamika pilihan masyarakat gitu kan ya, dan sebaiknya harus hati-hati juga gitu kan. Kadang-kadang kita berbicara tentang perubahan, tentu saja adalah suatu komitmen yang ingin keadaannya lebih baik gitu kan ya, lebih sejahtera, lebih demokrasi, lebih punya etika masyarakatnya. Inilah masyarakat madani gitu kan ya, atau civil society gitu kan. Tapi cita-cita masyarakat madani, civil society itu dibajak gitu kan oleh politik identitas, dibajak oleh korupsi, dan juga oleh politisasi hukum gitu kan ya. Dan inilah problem dari bangsa kita gitu ya. Ya Pak Surya Paloh itu memang tugasnya sangat berat gitu. Dan yang lebih berat adalah menahan diri untuk marah gitu kan. Ingat gitu kan, marah ini bisa menyebabkan psikologis tidak netral, tidak seimbang gitu kan. Karena politik itu kan membutuhkan suatu cara baca gitu kan dalam bertindak. Karena musuh di dalam politik ya tidak selamanya jadi musuh, begitu juga dengan teman gitu kan, dipertemukan oleh kepentingan gitu kan. Jadi Nasdem dan para kader Nasdem itu tidak boleh emosional gitu kan, harus rasional gitu kan. Ya marah sedikit atau marah ya jangan terlalu lama gitu kan ya. Lihatlah tatap ke depan, Partai Nasdem ini masih
masih relatif bersih gitu kan ya, memiliki komitmen. Kemudian mungkin karena sudah terlanjur mencapreskan Anies Baswedan, di kesempatan yang lain nanti jangan lagi untuk mencalonkan Pak Anies gitu kan. Pilihlah calon yang lain lah nanti, misalnya ada Pak Surya Paloh sendiri gitu kan ya. Nah ini akan menambah kekuatan Nasdem, akan menguatkan spirit para partai kader partai gitu kan. Masa partai memilih yang bukan kader partai kan, ini kan sesuatu sikap dari atau tindakan pendidikan politik yang tidak etis gitu kan, tidak pro kader gitu kan. Nah maka di Nasdem harus didirikan sekolah partai dan harus memotivasi kepada kadernya untuk turun ke masyarakat gitu kan, biar dikenal, dianggap punya sumbangsih terhadap masyarakat gitu kan, dan punya media. Pak Surya Paloh ini kan punya media gitu kan, bisa mensosialisasikan gitu kan, bukan hanya sekedar sosialisasi tapi kerja nyata gitu kan, jangan hanya bawa badan gitu kan, hanya bawa ide gitu, harus bisa membuat solusi terhadap masyarakat gitu kan. Kedepannya partai Nasdem bisa saja menjadi partai yang lebih besar gitu kan, tapi untuk saat ini sangat terlihat kesulitannya gitu kan. Nanti akan ada citra soal korupsi, juga tentang efektivitas karena mendukung Anies gitu kan, yang tentu saja kerjanya kurang ya administratif. Pak Anies itu kerjanya gitu 5 tahun memimpin secara administratif gitu kan, padahal Jakarta itu kan membutuhkan seorang pemimpin yang visioner, pemimpin yang mau bekerja lebih keras gitu kan ya. Karena Pak Anies ini bikin sumur resapan aja bikin susah orang gitu kan ya, apalagi tentang kelebihan bayar, Formula E yang nggak ada manfaatnya. Apa Formula E? Terus bikin rumah DP 0% ternyata untuk mereka yang gajinya di atas 14 juta atau ya di atas 5 juta lebih gitu. Itu kan untuk orang kaya gitu kan. Nah inilah kesalahan berpikir gitu kan, janji-janji gitu kan tidak bisa direalisasikan gitu kan. Lebih real gitu bisanya membuat rusun gitu kan Pak Anies ini, tapi tidak dioptimalkan gitu kan ya. Maklum lah ya, karena Pak Anies itu setelah menjadi gubernur itu ya sehari setelah jadi gubernur dia berpikir tentang bagaimana menjadi presiden gitu kan. Nah ini repotnya gitu kan. Jadi terlalu istilahnya kata orang Jawa itu ojo ke susu gitu kan ya, jangan buru-buru lah, dan harus ngaca gitu kan ya, ngaca diri gitu kan. Nah inilah yang membuat ketidakseimbangan kerja dari Pak Anies gitu ya. Kalau dia jadi gubernur ya jadi gubernur lah gitu kan,